di sini kita mau bahas soal-soal ODE yang order 2. Soalnya diambil dari tugas ya. Langsung aja ke nomor pertama. Sini diberikan suatu persamaan diferensial, yaitu bentar. 2D kuadrat tambah D minus 1 D sama dengan 0. Nah, kita diminta menyelesaikan persamaan ini. Nah, di sini bisa dilihat kalau persamaan ini suku kanannya itu 0 ya. Jadi kita hanya perlu mencari penyelesaian komplementernya aja. Caranya adalah jadi kita ambil suatu bentuk umum Y, yaitu A E pangkat Rx. Nah, yang kita cari ini adalah R yang ini. Caranya adalah kita memasukkan bentuk persamaan umum Y ini ke persamaan diferensial yang diberikan. Berarti kita harus mencari turunannya. Ya, D ini sama dengan dy per dx ya. Jadi untuk d kuadrat sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Kita mencari dy per dx-nya sama dengan, berarti kita turunin aja. Jadi r a e pangkat rx. Untuk d kuadrat y per dx kuadratnya, berarti r dikalikan r jadi r kuadrat a e pangkat rx. Lalu kita masukkan lagi ke sini. Oke. Kita dapatkan 2 dikalikan d kuadratnya ini. Jadi kita mau membuat ininya ada di luar ya. Jadi kita langsung masukin aja 2r kuadrat ditambah d-nya itu r minus 1 dikalikan, ini misalnya dy ya, dikalikan a e pangkat rx. Ini sama dengan 0. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti bentuk yang ini tuh harusnya nilainya juga sama dengan 0. Sehingga bisa kita ambil 2r kuadrat tambah r minus 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, menjadi 2r r minus 1 plus 1. Sehingga didapat r1-nya sama dengan 1/2, r2-nya sama dengan minus 1. Nah, R yang kita dapat ini kita kembalikan ke bentuk persamaan yang umum. Berarti terdapat untuk Y atau solusi persamaan komplementernya sama dengan, untuk R yang 1 kita masukkan, ini kita sebut A-nya itu sebagai A1, konstan 1, E pangkat minus 1/2X. Ditambahkan untuk yang R keduanya kita sebut A-nya sebagai A2, E pangkat R yang masukin minus X. Maka ini merupakan solusi yang kita cari. Kita masuk ke soal yang kedua. Diberikan suatu persamaan diferensial D minus 3 kuadrat Y sama dengan 6E pangkat 3X. Kalau kita sebelumnya, jadi kita punya suatu bentuk umum D minus A dikalikan D minus B Y sama dengan E pangkat CX PN X. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke sini, berarti
A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 3, dan Pnx-nya adalah 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, karena ini berarti suku sebelah kanannya itu tidak 0, maka penyelesaiannya ada 2, yaitu persamaan penyelesaian komplementer dan juga khususnya. Pertama kita tinjau untuk persamaan komplementernya, atau di sini aku sebut Y, C-nya. Berarti kita akan meninjau ruas kanan ini sama dengan 0. Untuk kita tulis D-3 kuadrat Y sama dengan 0. Nah, kita bisa melakukan cara seperti yang tadi. Di sini langsung aja. Jadi di bos diberikan apabila kasusnya itu A dan B-nya sama. Apabila A sama dengan B, maka solusi umumnya adalah AX plus B pangkat CX. Maka kita bisa tuliskan, berarti kalau solusi ini kita masukkan ke kasus ini, berarti YC-nya itu sama dengan AX plus B dikalikan pangkat, untuk C-nya sama dengan 3, pangkat 3X. Oke, jadi kita udah mendapat solusi untuk persamaan untuk penyelesaian komplementernya. Lalu setelah ini kita harus mencari penyelesaian khususnya. Atau ini apabila kita mau samakan dengan variabel yang kita gunakan sebelumnya, kita melakukan A1, A2, A3, dan seterusnya, berarti bisa kita tulis A1X ditambah A2 kan pangkat 3X. Oke, untuk persamaan penyelesaian khususnya gimana? Jadi kita tadi punya kan seperti ini. Nah, untuk mencari penyelesaian khususnya, jadi sudah ada cara cepatnya di BUAS, jadi aku tulis ya. YP-nya itu bisa ada penyelesaian khususnya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah pangkat CX QN X atau sebut PNX aja jika C tidak sama dengan A atau B. Lalu yang kedua X pangkat CX PNX jika C sama dengan A atau C sama dengan B dengan A tidak sama dengan B. Lalu yang kedua adalah X kuadrat pangkat CX PNX jika C sama dengan A sama dengan B. Nah, lalu dari kasus ini kita mempunyai nilai A sama B dan C-nya itu sama. Maka kita menggunakan penyelesaian umum yang ini. Maka bentuk penyelesaian umumnya X kuadrat pangkat CX PNX. Nah, kita tinjau kembali ke kasus kita. Pertama, kita harus menentukan dulu C-nya dan juga PNX-nya. Oke, untuk di sini berarti PNX kita adalah 6 ya. Karena ini PNX sama dengan 6, atau ini merupakan memiliki ordernya sama dengan 0. Sehingga bisa kita tulis penyelesaian umumnya itu X
kuadrat E pangkat CX. Ini misalnya kita sebut C besar. Jadi kita punya persamaan ini. Untuk selanjutnya, persamaan umum ini kita masukkan ke persamaan diferensial kita, lalu kita mencari nilai C besarnya. Oke. Ini aku hapus dulu ya. Jadi IP-nya adalah X kuadrat E pangkat CX C. Oke, lalu yang perlu kita lakukan adalah, ini beda ya C-nya. Jadi untuk C kecil itu sebenarnya kita udah tahu nilainya ya, sama dengan 3, berarti bisa kita tulis E kuadrat E pangkat 3XC. Maka kita perlu mencari turunannya dan turunan keduanya. Sini turunan keduanya bisa kita dapatkan nilainya adalah 2X E pangkat 3XC ditambah 3CX kuadrat E pangkat 3X, atau sama dengan E pangkat 3X dikalikan 2X C plus 3CX kuadrat. Untuk turunan keduanya dapat 2E 3XC ditambah 6X E pangkat 3X C ditambah 6CX E pangkat 3X tambah 9CX kuadrat E pangkat 3X. Atau bisa kita singkat, kita tulis ulang, pangkat 3X 2C tambah 12CX tambah 9CX kuadrat. Oke, lalu setelah ini kita masukkan nilai-nilai ini ke persamaan kita. Kita udah mendapatkan nilai YP aksen dan YP aksen kuadratnya. Lalu kita kembali meninjau persamaan ini. Kalau misalnya mau kita uraikan menjadi D kuadrat minus 6 DY ditambah 9Y sama dengan 6E pangkat 3X. Lalu kita masukkan nilai DY kuadrat atau YP 2 aksen atau turunan YP, turunan kedua YP-nya, lalu masukkan DY atau turunan pertama YP-nya, dan masukkan YP-nya. Sehingga didapat E pangkat 3X ini, E pangkat 3X-nya aku keluarin. 2C tambah 12CX tambah 9CX kuadrat ditambah E pangkat 3X kalikan 6, minus maksudnya, 2CX ditambah 3CX kuadrat ditambahkan 9 X kuadrat C. E pangkat 3X sama dengan 6E pangkat 3X. Lalu ini pangkat 3X-nya bisa aku coret dulu. Nah, lalu di sini bisa kita kalikan dulu yang ininya, sehingga 2C plus 12CX tambah 9CX kuadrat minus 12CX minus 18CX kuadrat ditambah 9CX kuadrat sama dengan 6. Nah, di sini yang XX ini di sebelah kiri ini, di sebelah kanannya nggak ada X dan juga X kuadrat, sehingga yang bisa kita tinjau hanyalah yang konstanta ini, sehingga didapat 2C sama dengan 6 atau C-nya sama dengan 3. Sehingga kalau kita balikin ke, ini aku hapus dulu, ke bentuk umum persamaan yang kita punya tadi, YP-nya adalah X kuadrat E pangkat 3X C.
C-nya kita masukin sehingga X kuadrat E pangkat 3X 3. Sehingga penyelesaian totalnya itu sama dengan komplementer ditambahkan yang khususnya atau partikularnya, sehingga yang YC tadi kita dapatkan A1X ditambah A2 E pangkat 3X ditambahkan X kuadrat 3X kuadrat E pangkat 3X, atau bisa kita tulis A1X ditambah A2 ditambahkan kayak gini, 1X E pangkat 3X ditambah A2 E pangkat 3X ditambah 3X kuadrat E pangkat 3X. Ini merupakan solusinya. Untuk selanjutnya, di sini ada soal ketiga, yaitu diberikan satu bersama diferensial 2Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 2X. Atau semisal ini bisa aku tulis 2D kuadrat tambah D sama dengan 2X. Lalu untuk menyelesaikannya, ini kita juga seperti tadi ya, ada penyelesaian komplementer dan juga khusus partikular. Nah, untuk yang pertama kita mencari penyelesaian komplementernya dulu. Seperti biasa, kita kita mengambil bentuk khusus dari Y, yaitu A E pangkat Rx, atau Y aksennya sama dengan AR E pangkat Rx, dan Y double aksennya adalah AR kuadrat E pangkat Rx. Nilai ini kita masukkan kembali ke persamaan ini, sehingga didapat 2AR kuadrat ditambah R dikalikan A E pangkat Rx sama dengan 0. Ini A-nya udah keluar ya. Sehingga 2R kuadrat ditambah R ini sama dengan 0, karena nilai yang ini sama dengan 0. Ya, kalau kita faktorkan, kita mendapatkan nilai 2R plus 1 dan R plus 0. Sehingga kita mendapatkan R1-nya sama dengan minus 1/2, R2-nya sama dengan 0. Nah, lalu berarti kita mendapatkan solusi partikularnya adalah untuk yang R1 kita sebut A1 E pangkat minus 1/2X, dan yang untuk yang kedua kita sebut A2 E pangkat 0 atau 1, sehingga A1 E pangkat minus 1/2X ditambahkan A2. Oke, lalu setelah ini kita perlu mencari penyelesaian khususnya. Ini kita hapus dulu ya. Jadi berdasarkan persyaratan yang tadi juga udah aku singgung sebelumnya, jadi untuk penyelesaian bentuk umumnya Y partikularnya adalah Pnx X E pangkat Cx. Kenapa ininya X? Karena di sini didapat nilai jadi di sini untuk nilai C-nya itu di sini tidak ada E pangkatnya ya, sehingga nilai C-nya itu 0. Dapat C-nya 0. Lalu di sini kita lihat, kita tadi dapat R1-nya yang 1 0 dan yang keduanya minus 1/2, sehingga di sini pertemuan A itu sama dengan C. Jadi kita menggunakan bentuk yang Pnx X E pangkat Cx. Itu. Lalu kita tinjau lagi. Di sini C-nya 0, sehingga suku ini bernilai 1. E pangkat 0 kan 1 ya. Lalu Pnx, nah di sini kita lihat
polinomial yang kita punya ini ordenya 1. Sehingga bentuk umumnya itu adalah AX plus B. Sehingga yang kita pakai di sini itu adalah bentuk umumnya, yaitu AX plus B dikalikan X. Atau kita tulis AX kuadrat plus BX. Oke, kita udah dapet nih bentuk umum penyelesaian khususnya. Berarti kita harus menurunkannya untuk mendapatkan turunan pertama dan juga turunan keduanya. Kita mencari turunan pertamanya dulu. Kita turunkan seperti biasa. Didapat ini adalah 2AX plus B. Lalu untuk turunan keduanya kita turunkan lagi. Nilainya adalah 2A. Setelah itu kita masukkan nilai ini ke persamaan ini. 2 turunan turunan keduanya adalah 2A ditambahkan turunan pertamanya, berarti 2AX plus B sama dengan 2X. Ini berarti 4A ditambahkan 2AX plus B sama dengan 2X. Di sini yang ada nilai di sebelah kanannya ini adalah bagian X-nya, sehingga bisa kita simpulkan 2AX sama dengan 2X atau A-nya sama dengan 1. Setelah itu kita perlu menghitung B-nya. Kita pakai relasi yang ini. Berarti kan untuk yang bagian ini dan ini, berarti kan ini sama dengan 0 ya. Sehingga 4A plus B ini sama dengan 0. Untuk A1, 4 tambah B sama dengan 0. Sehingga B-nya sama dengan minus 4. Sini. Sehingga didapat YP-nya itu sama dengan A-nya 1, X, B-nya itu minus 4 dikalikan X, atau sama dengan X kuadrat minus 4X. Sehingga untuk penyelesaian totalnya, aku hapus dulu. Totalnya itu sama dengan komplementer ditambahkan yang partikularnya. Enggak, A1 E pangkat minus 1 per 2X ditambahkan A2 ditambahkan X kuadrat minus 4X. Ya, ini merupakan solusinya.